Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman dan Bapak Fahri sebagai selaku dosen pembimbing saya dalam mata kuliah IoT dan komputasi cerdas ya. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang hasil proyek saya untuk memenuhi ujian akhir semester tentang mata kuliah yang Bapak ampu. Oke, ini syaratnya ya, soalnya kita akan melakukan project IoT sederhana. Eh, kita akan pakai EFL nanti, terus eh, sensornya ini bisa boleh pakai MQTT, MQTT atau HTTPS untuk saling komunikasi. Jadi akan ada dua microcontroller yang akan saling terhubung satu sama lain. Jadi saling bisa berkoneksi gitu, saling berkomunikasi. Itu dia objektifnya. Dan kita juga akan melakukan noise sensor atau natural noise ya nanti untuk artificial noise-nya. Oke, kita bahas dulu ya projectnya kayak gimana dari laporannya. Oke, di sini saya akan mengembangkan virtual pet bernama Mochi, tapi dia mengimplementasikan tadi ya intuitionistic fuzzy logic atau IFL dan pengambilan keputusan berbasis sensor multimodal. Jadi ini gunanya virtual pet ini, dia ditaruh di meja desktop kita, meja kerja kita, dan dia akan mengingatkan kita untuk berkedip, untuk istirahat dan sebagainya dengan interaksi yang user friendly, yang lucu gitu teman-teman sekalian. Ini ya tujuan praktikumnya mengimplementasikan komunikasi MQTT antar sensor, lalu menerapkan IFL, multisensor juga kita mengintegrasikan, mengembangkan sistem alert, lalu mengimplementasi Pomodoro timer tapi berbasis IoT. Alat bahannya ini tersedia di Walkwi teman-teman, jadi ya bisa dicoba sendiri nanti. Softwarenya ya Walkwi Simulator. Terus di sini Arduino IDE ya, atau platform IO, tapi aku lebih menyarankan pakai Arduino IDE aja karena lebih gampang. Kenapa kita pakai Arduino IDE? Tidak pakai Walkwi Simulator karena bayar teman-teman. Dan servernya sering penuh. Untuk MQTT brokernya kita pakai Test Mosquito karena lebih tidak padat dan ya lebih lancar, lebih normal. Lalu Arduino IDE ini untuk compile to binary-nya ya. Jadi kan karena Walkwi tadi nggak bisa ya, kita compile binary-nya pakai Arduino IDE gitu. Oke, ini landasan teorinya, kita pakai UFL. Nah, di sini kita pakai UFL ya. UFL ini ada tiga komponen, ada new, p. Ya, aku pakai tiga komponen di sini. Di sini ada penggunaan UFL, lalu MQTT protokol, ya ini komunikasinya antar microcontroller dengan topologinya sensor node, lalu ke MQTT broker, lalu baru ke aktuator node gitu cara komunikasi. Jadi dia sebagai jembatan gitu. Nah, di sini menariknya teman-teman. Aku kan tadi disuruh pakai noise ya. Dan di sini aku bereksperimen untuk memakai beberapa jenis noise yang rada advance. Of course, aku pakai bantuan AI. Di sini ada Gaussian noise untuk transfer untuk distribusi yang normal, Perlin noise untuk smooth temporal noise, ada Orton on black process untuk mean reverting noise, ada ping noise, ada impulse spike noise, dan Kalman filter. Nah, ini menarik banget. Nanti gimana implementasinya kita lihat bareng-bareng. Di sini juga ada implementasi EFL-nya, grafik fungsi triangular, lalu ini kodenya, trapezodialnya seperti ini. Di sini ada paling enggak ada 1 2 3 6 rules ya. Ada yang critical, stable, optimal, environmental, energical, dan mood correction. Ini biar nanti microcontroller atau si Mochi tadi itu tidak kelihatan seperti robot banget teman-teman. Jadi dia punya intuisi. Ini rumus diffusion-nya teman-teman. Ada priority score-nya, lalu ada mode score-nya. Ini tabel bobot linguistik di mana bobot priority critical itu paling tinggi,
sementara dalam mode good yang paling tinggi teman-teman. Oke, ini hasil pembahasannya. Temperatur sensor respon itu 15-35 derajat. Gaussian model, Gaussian Perlin pink impulse. Ini temperatur noise. Oke. Activity position. Oke, skenario. Ini sensor light sensor LDR. Nanti kita coba juga. Oke, kita ke tes use case 1 yang normal condition, lapar, recommendation-nya main bersama, teman-teman. Ini waktu normal condition. Waktu critical hunger ya moodnya 18, confidence-nya tinggi ya. Dia daruratnya lapar, teman-teman gitu. Karena energinya rendah 30. Lalu di sini ada environment stress, ya misalkan dia itu nggak cukup baik environment-nya, entah itu suhunya atau semacamnya. Dia itu recommendation perbaiki lingkungan untuk kinerja yang lebih tinggi gitu teman-teman, untuk produktivitas kita. Ini pengunjungan akuator ya. Nah, dia punya 7 muka sebetulnya. Ini masih manual. Ada yang kayak gini ya. Ini real time status bar juga, start screen, dashboard, dan animationnya. Oke, nanti bisa kita lihat ya. Ini analisis performa sistem ketika aku compile di Arduino. Space-nya tersisa 800, global volume-nya 40 bytes. Ya, ini kecil ya, sederhana aja. Di sini ada kendalanya, Bapak Ibu sekalian, ada masalah sistem yang lambat, data lag. Ini rada ya, ini mungkin karena high latency response pada pembaruan data di lingkungan akuator. Sebenarnya aku berhipotesis untuk penerapan on-stand ini di algoritma ini ya. Cuman masih tidak optimal, aku masih rada kesulitan untuk mengimplementasikannya. Lalu masalah ekspresi juga ada, jadi kondisinya selalu kritis padahal tulisannya aman-aman aja, aman. Jadi ya hipotesisnya ini mesin EFL-nya menunjukkan blind spot, ada blind spot teman-teman. Aduh, pada aturan fuzzy rules yang belum menangani kondisi kenyang namun tidak sehat. Nah, secara eksplisit gitu. Oke, sekarang kita demo yuk gimana penampakannya. Kita matikan dulu. F1 upload firmware. Ini ini sensor ya. Build, kita merge bin F1 upload firmware IoT UAS akuator build, kita ambil merge. Bunyi nyala. Oke. Connecting wifi. Oke. MQTT. Oke. Nah, ini dia problem tadi ya teman-teman ya. Walaupun dia normal, tapi dia masih extra gitu loh. But it's okay. Yang penting objektif kita tercapai. Coba ya. Oke, suhu 24. Di sini suhu 24, sama ya? Sama. Coba kita ubah deh. Jangan 37, kita 27 ya. Dia akan pelan-pelan naik, teman-teman. Akan pelan-pelan berubah. Wait, 8, terus akan pelan-pelan naik agar tidak ada lonjakan, teman-teman. 25 ya sampai ke dia lapar. Ini bisa bunyi. Oke, kita tekan, terus kita penuh lagi ya teman-teman. Nah, kenapa tadi nggak sesuai gitu, pelan-pelan aja naiknya? Karena saya menerapkan layer-layer filter teman-teman. Filter apa aja? Filternya itu paling nggak ada ini ya, theta kita terlalu kecil karena algoritma Ahlenbeck ini ya teman-teman. Ini terlalu kecil sehingga sistem mengejar. Lalu ini saya konsultasi dengan ini ya, dengan Gemini. Lalu penumpukan filter, ini banyak banget filternya. Kita ada OU process, terus ada Kalman filter, terus ada apa lagi tadi? Banyak banget ya di laporan. Ada begitu banyak filter noise, but it's okay. Eksperimen kita berhasil tapi. Jadi tidak ada lonjakan yang tiba-tiba teman-teman. New keunggulan MQTT. Nah ini ya, Advanced Noise Model Filter. Oke, terus sudah teman-teman. Sudah nyala, happy create. Oke, berubah dan pelan-pelan naik ya. Coba. Oke. Kita tunggu.
sampai dia. Nah ini masalah masih X gini teman-teman. Nah 26 ya, naik-naik terus ya. Memang nggak pernah sama persis, tapi dia akan berusaha naik untuk mendekati nilai ini teman-teman. Tuh sudah 27 gitu teman-teman. Jadi ya saya harap project kecil ini dapat memberikan insight berharga bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.